Kala itu saya lihat ada di foto di medsos itu Pak Presiden Prabowo di Padepokan Agung bersama Mas Maji. Apakah Mas Nono juga di situ? Itu gini lah, itu saya jadi marahin, itu saya dimarahin di situ. Jadi pada saat 2012 itu kan ada Munas PBFC, itu menyusun kepengurusan, jadi menyusun kepengurusan baru. Formatur itu rapat menyusun formatur kepengurusan PBFC 2012 itu Pak Prabowo formaturnya dibawa ke Madiun, Mas. Padepokan Madiun itu dikumpulkan semua perguruan silat, formatur duduk di sana. Sehingga di Padepokan Madiun, menyusunlah kepengurusan itu. Nah, yang saya cerita tadi, Pak Prabowo tuh begitu hormatnya terhadap Esa Terate, karena kakek-kakeknya itu orang Esa. Pak Margono itu kakeknya, bapaknya Pak Mitro itu, Pak Margono itu tokoh Esa. Ada sejak jadi dia memang pendekar pada Esa zaman seperti. Jadi pada saat itu datanglah semua hormatur dasar, kaget. Loh, ternyata ada perguruan silat yang punya padepokan segede. Dipikir padepokan itu tangan mini itu aja gitu. Nah, kalau yang lain kan padepokan kecil-kecil. Esa Terate itu padepokan segede ada ruangan besar. Seluas itu. Nah, sehingga kita waktu itu nyusun kepengurusan itu, Pak Prabowo nyusun kepengurusan di sana. Jadi Pak Prabowo itu hormat betul dengan Esa Terate sebenarnya. Kita jangan sekarang malah lete-lete kayak begini gitu loh. Ya, jadi disusunlah itu yang saya cerita tadi. Mas Topik menjadi salah satu wakil ketua, Mas Fahmi jadi wakil sekretaris, saya di prestasi, Mas Kat menjadi wasit juri. Itu susunnya di sana. Dan saya nggak ada di telepon. Oh, kok kamu nggak ada? Tahu apa, Mas? Ini Prabowo teman-teman kumpul sini, kamu nggak ada, Mas. Dalam kan bukan formatur, saya kan pengurus biasa gitu. Kok kamu saya taruh untuk ngurus prestasi supaya jagain adik-adiknya. Oh siap kalau dahulunya Mas Maji. Kita semua. Jadi Mas Maji itu rapi, Mas. Jadi nyusunnya itu rapi. Oh di tingkat pimpinan taruh siapa, tingkat administrasi, tingkat ini siapa, di kadernya itu disiapkan. Jadi Mas Topik diisukan macam, Mas Topik itu dari kader jauh-jauh hari, Mas. Jauh-jauh hari di kader. Jadi masuk ke PB itu sudah jadi wakil ketua tuh, harapannya apa? Jadi saya kalau agak panjang sedikit bercerita ini keren. Mas Topik itu dilatih tingkat 2-nya khusus berdua. Yang latih Mas Maji sama Mas Wi sendiri loh, disahkan sendirian loh itu. Karena waktu itu Mas Maji itu cari siapa tokoh yang kira-kira bakal menggantikan dia. Muter-muter cari kemana-mana nggak nemu. Ini kader disiapkan itu sebenarnya bukan kaleng-kaleng gitu loh. Mungkin Mas Topik sendiri nggak mau mengakui ini, tapi ini loh faktanya. Disahkan 3-2. Luar biasa. Sehingga pada saat Mas Wi putuskan 2016 menolak Mas Topik, taruh jadi ketua, Mas Murjoko anggaplah waktu itu udah clear. Kenapa? Mas Topik untuk ketua supaya untuk eksternal, urusan PBFC, urusan KONI, KOI pemerintah kan Mas Topik yang mantan dirjen. Hubungannya luas. Nah, Mas Murjoko harus siap ngurusin yang Madiun. Asetnya, tentang pengesahan, udah berbagi tugas. Sudah berbagi tugas dengan. Malu saya, Mas Wiono sudah arif dan bijaksana menentukan ini. Betul. Hanya orang-orang yang kanan kiri yang nggak puas itu sehingga menggoreng hal ini jadi seolah-olah jadi kayak begini. Ini jadi saya curhat sama apa gitu. Saya hanya karena waktu pengumuman itu kami duduk di belakang. Mau diumumkan Patu Parlo itu ada Mas Taufik, ada Mas Pur, saya, Mas Maulana, ada satu lagi si Mas orang media tuh, orang yang di Madiun tuh, siapa sama itu. Kita ngobrol. Kita duduk menunggu sampai keputusan keluar itu. Tapi digoreng-goreng masalah Pak Suara itu kan jadi kacau balau kan gitu. Orang-orang nggak bertanggung jawab lah menurut saya. Siap. Saya satu lagi, Mas. Ini pertanyaannya berat-berat. ini kan lagi, Mas. Asik bener ini, Mas. Tadi kan hanya kedekatan. Boleh dong. Kan hanya cerita kedekatan kita. Yang saya tahu dengan Mas Maji seperti apa. Kacamata saya loh. Satu aja lagi, Mas Nano. Mas Nano, setelah panjang lebar seperti yang Mas Nano jelaskan, harapan Mas Nano ke depan apa, Mas, untuk Esa Terate? Udah, Mas, kalau saya kan ikut disuruh ditugasi untuk di PBFC, dan saya bergaul dengan perguruan-perguruan lain seluruh Indonesia ini, bahkan beberapa pelatih silat dunia kan silat sudah menata diri bagaimana silat ini go internasional, mau Pencak Toronto Olimpik, mau Asian Games lagi. Tapi kita nggak punya peran, kita nggak punya kontribusi karena kita ribut sendiri. Maksud saya kalau boleh meminta sama abang-abang saya, kakak-kakak saya, sepupu-sepupu, ayo dong sudah diakhiri di sini. Kita duduk kembali, nggak ada nanti yang langgeng. Jangan mau punya jabatan apapun nanti di akhirat sana dipertanggungjawabkan. Bener apa enggak? Udahlah.
kita masuk nggak yakin sih sama guru-guru kita gitu loh. Ada Mas Maji, ada Mas Imam, mungkin yang pernah ketemu dengan Pak Harjo dan lain-lain kan, sudahlah kita bertanggung jawab atas leluhur kita ini. Harapan saya, ada Mas diakhiri Mas. Iya. Apapun yang terjadi, yuk 2026 ini resolusi kita diakhiri duduk bersama, apapun ceritanya kita perapatan luhur bersama lah, apa segala macam kita akhiri selesai, sehingga apa? Kita nata kembali. Iya. Di IPSI kita berkiprah, mungkin nanti dia pencateret Olimpik, kita tata. Saudara-saudara saya yang di luar negeri, kita dengan aku gagah-gagah punya luar negeri, lu nggak nanya tuh sekretariatnya di mana, pelatih siapa, berapa anggotanya, kan nggak tahu. Iya. Gagah-gagah doang aku punya di mana, tapi kita tata pelan-pelan. Jadi kalau ceritanya, maunya sudahlah, nggak ada yang diuntungkan nih kalau ketemu ribut kayak gini terus gitu. Siap. Sana juga, maksudnya saya ngeliat perjuangan Mas Ketum mempertahankan ini kan, Mas Taufik mempertahankan ini kan juga luar biasa gitu loh. Ini habis-habisan lah ibaratnya gitu. Iya. Saya pikir di sana juga sama habis-habis, tapi kan hanya untuk urusan-urusan seperti ini. Stop, keluarkan urusan politik, kalau agak kasar terakhir. Ini kalau selama masih ada orang-orang politik yang memanfaatkan situasi ini, ya sudahlah. Kita dulu bersama, ke depan nanti kalau mau berpolitik, bikin aturan organisasi. Silahkan berpolitik, tapi koridornya kita jaga supaya marwah Satrat ini tetap ada di situ. Tetap.